Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Habib Mahdi bin Syihab, Habib Qasim dan para habaib yang ikut serta bersama kita, tak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian guru-guru kita Al-Mukarram Ustadz Thomas Ali, Ustadz Doni dan para asatis yang tak dapat saya sebutkan, yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua HIPMI beserta seluruh anggota pengurus HIPMI Provinsi Sumatera Selatan yang beserta rimba gelar yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang sekarang tidak merasa ustadz yang sedang ceramah, rasa-rasa tour guide sedang membawa jamaah di Sungai Nil. Mudah-mudahan acara kita ini berkah. Tema yang diberikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad SAW seorang entrepreneur. Di kota Makkah itu ada rumah yang paling besar, tempat berkumpulnya kepala-kepala suku, namanya Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya tempat berkumpul. Kalau di lembaga orang Melayu mungkin disebut dengan lembaga adat Melayu, tempat bertemunya kepala suku. Yang membangun Darun Nadwah ini adalah seorang laki-laki bernama Qusay. Jadi kalau kita urutkan nasab Nabi Muhammad SAW, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi memang dari nasab keturunan Nabi ini memang dia keturunan orang kaya-kaya, karena tidak mungkin orang miskin susah bisa membangun rumah begitu besar. Jadi Qusay adalah orang yang kaya, dihormati, dimuliakan, bisnismen besar tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian Qusay ini punya anak turun ke bawah. Di antara anaknya itu adalah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itulah pemegang kunci Ka'bah, yang menjaga Ka'bah. Ketika datang tentara Abraha, dia serahkan kunci itu ke Ka'bah. Dia katakan, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Ya Allah, aku lemah, aku sendirian tak sanggup menjaga Ka'bah ini, sementara tentara bergajah sudah siap menyerang. Kubalikkan kunci ini, jagalah ya Allah. Lalu dikirimkan Allah, fa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi memegang kunci Ka'bah itu bukan juru kuncen miskin susah, dia adalah orang kaya raya, dihormati, bangsawan, berdarah biru. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memang keturunan bangsawan, orang kaya, bisnismen, pedagang. Lalu kemudian turun ke pamannya, turun ke anaknya, anak dari Abdul Muttalib, diantaranya adalah Abdullah. Abdullah berdagang, pergi. Ketika itu istrinya sedang hamil, bernama Aminah, hamil kandungan dalam usia 2 bulan. Itu diceritakan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Kita selalu di bulan Maulid, tidak hanya sekedar Maulid, mengayun anak, akikah, walimah, nikah, biasanya ada baca Simtud Durar, ada baca Diyaul Lami, ada baca Dibai, ada baca Al-Barzanji. Dalam Al-Barzanji disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika sempurna hamil Aminah 2 bulan, meninggallah suaminya Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Usia 2 bulan dalam kandungan itu, dan suami perginya bukan pergi jalan-jalan, tapi perginya adalah dalam usaha dagang, bisnis. Jadi kalau kita urutkan tadi dari 3, dari mulai Qusay, anak-anak Qusay, turun kepada Abdi Manaf, turun kepada Hashim, turun kepada Abdullah, turun kepada Abdul Muttalib, turun kepada Abdullah. Darah dagang bisnis ini turun-turun mengkristal, sampailah kepada paman Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib punya anak bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Talib menjaga Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dia bawa keponakannya ini untuk berdagang. Di dalam perjalanan dagang itu, mereka berhenti di sebuah rumah ibadah, som'ah, kuil. Di dalamnya itu ada seorang pendeta namanya Bahira. Lalu kemudian Bahira keluar dari pendeta. Ketika Bahira keluar, lalu Bahira bertanya kepada Abu Talib,
siapa anak laki-laki ini? Siapa anak laki-laki ini? Abu Thalib menjawab, ini anak saya. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca ini bukan anakmu, karena anak ini ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Dari mana Bahira tahu? Karena Allah berkata dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diturunkan Allah kitab Taurat dan Injil itu kenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Jadi mereka sudah tahu bahwa anak ini anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Abu Thalib heran, dari mana kamu tahu wahai Bahira? Kata Bahira, dalam kitab kami disebutkan akan datang Nabi akhir zaman. Kalau dia berjalan ada awan yang menaunginya di atas, dan aku lihat tadi pokok kayu bersimpuh sujud, dan aku lihat batu-batu juga bersujud. Aku yakin inilah Nabi di akhir zaman. Pulanglah engkau, bawa keponakan ini balik ke Makkah, jangan lanjutkan perjalanan ke negeri Syam, karena nanti ada orang Yahudi yang akan membunuh dia. Karena orang Yahudi itu menunggu Nabi akhir zaman yang keturunan Yahudi juga. Mereka tak mau kalau Nabi akhir zaman itu adalah dari keturunan Ibrahim, dari cabang Ismail. Mereka maunya Nabi itu adalah keturunan Ibrahim dari cabang Ishak. Perjalanan itu adalah perjalanan dagang, karena Nabi Muhammad sudah diajak berdagang dari sejak kecil. Saya mau urutkan supaya cerita kita ini bersilsilah dari mulai Qusay, turun ke Abdi Manaf, turun ke Hashim, turun ke Abdul Muthalib, turun ke Abdullah. Abdullah punya anak Abu Thalib, dan mereka ini semuanya adalah pedagang-pedagang, bisnismen. Ketika turun ayat tentang pengharaman riba, maka riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abdullah punya saudara kandung namanya Abu Thalib, punya saudara kandung namanya Hamzah, punya saudara kandung namanya Abbas, punya saudara kandung namanya Abdul Uzza yang dipanggil sebagai Abu Lahab. Jadi mereka ini adik-beradik 10 orang. Abdullah bernazar, nanti kalau anakku laki-laki 10 orang, ku sembelih 1 sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad itu disebut dengan Ibnu Zabihaini, anak dari 2 orang yang nyaris disembelih. Yang pertama nyaris disembelih adalah Ismail, kemudian cucu cicit Ismail yang hampir juga disembelih yaitu Abdullah. Itu maka dia disebut dengan Ibnu Zabihaini. Lalu karena tidak jadi disembelih, diganti dengan memotong 100 ekor onta. Jadi kalau 1 ekor onta itu lebih kurang 70 sampai 100 juta, onta yang bagus, yang berkualitas, berarti 100 ekor onta 100 juta kali 100, berarti berapa itu? Cepat memang kalau orang hikming itu. Kalau di masjid lama kita gitu. Jadi di hikming 10 miliar. Tidak mungkin ada orang menembus anaknya akikah 10 miliar kalau orang sederhana biasa-biasa saja. Yang mengakikahkan anak 10 miliar itu dalam sejarah hanyalah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi SAW. Jadi mereka adalah keluarga yang kaya raya. Jadi kalau nanti ada orang yang bercerita Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, mungkin yang dia maksud itu Muhammad tetangga dia, bukan Nabi Muhammad SAW. Qusay sudah kita ceritakan, lalu kemudian Abdi Manaf, lalu kemudian Hashim, lalu kemudian Abdullah, Abdul Muthalib, lalu kemudian Abdullah, lalu kemudian Abu Thalib, lalu kemudian Abbas. Riba yang pertama diharamkan riba Abbas, karena memang Abbas meminjamkan uang. Semua pedagang-pedagang yang perlu modal itu minjam uangnya ke Abbas. Mungkin waktu itu namanya Abbas Bank. Kita cuma punya Sumsel Babel Bank. Untuk membuat bank itu pemegang sahamnya bupati-bupati, gubernur-gubernur, mesti 2 provinsi baru bisa 1 bank. Di Makkah waktu itu ada namanya Abbas Bank, 1 orang punya bank. Maka begitu turun ayat pengharaman riba, yang pertama diharamkan adalah riba Abbas. Kenapa? Karena Abbas paling banyak duitnya, paling banyak orang minjam uang ke dia, dan Abbas paling dekat dengan Nabi. Kita kalau mau mengharamkan, haramkan yang dekat dengan kita dulu. Beda sama orang sekarang, kalau yang haram yang jauh-jauh. Tapi kalau ada kepentingan yang dekat-dekat. Maka kalau pengharaman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, kita sudah cerita tentang sekeliling Nabi. Lalu kemudian berikutnya adalah dari mana sumber kehidupan Nabi. Nabi ketika awal-awal usianya mengambil upah mengembala kambing.
Nabi lupa mengembala kambing. Orang-orang Makkah yang punya kambing, dia bawakan kambingnya, nanti pulang dibawa lagi makanannya, dia dapat upah. Tapi setelah dia mulai remaja, maka dia membawakan barang dagangan orang. Orang punya barang, barangnya dibawa, satu surat khusus untuk dagang. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Perjalanan orang Quraisy, perjalanan syita musim dingin, was-shayf musim panas. Jadi kota Makkah itu di tengah, di atasnya ada namanya negeri Syam, di bawahnya ada Yaman. Jadi 6 bulan mereka naik ke atas, naik onta 1500 km, 6 bulan naik ke atas berdagang ke negeri Syam, lalu kemudian turun lagi ke Makkah, 6 bulan turun lagi ke bawah ke Yaman. Jadi kalau dihitung sekarang, Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam itu 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang-orang Makkah itu adalah pedagang, bisnismen, ekspor impor 6 negara. Bukan jual duku antar kecamatan. Orang Palembang jual duku tapi ekspor impor 3-10 kontainer. Jadi masalah makanan, coba kita tengok orang Thailand. Orang Thailand sekarang kita kalau makan jeruk dari mana? Jeruk Thailand, hebat. Nampaknya kulitnya hijau tapi manis luar biasa, biji tidak ada, bisa diolah mereka. Sekarang kalau kita menanam kurma, ternyata tropis itu dari Thailand. Pakar kurma itu datang ke Pekanbaru meneliti kenapa kurma di Pekanbaru tak berbuah. Rupanya kurma jantan semua. Itu menunjukkan LGBT itu dimusnahkan, tidak produktif. Hebat orang Thailand itu, semua bisa diolahnya. Jambu tak berbiji. Nah, oleh sebab itu, sampai di mana cerita kita tadi? Kenapa bisa kita ya? Mundur balik ke Mangkal Jalan. Ini rupanya ke efek ceramah di atas perahu ini, dibawanya nyantai, tak macam di masjid. Waktu itu kita bawanya mau jihad aja. Waktu ini dibawanya ke air nih, masya Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan. Ada perempuan kaya yang punya barang, lalu kemudian barang ini dibawa pergi ke negeri Syam, pergi ke Yaman, pergi ke negeri Syam, pergi ke Yaman, lalu kemudian bagi hasil. Itulah cikal bakal bagi hasil yang disebut dengan mudharabah. Yang punya barang, yang punya harta benda, duduk saja, dia punya modal dan membawa. Cuman ini agak lain. Kalau dibawa oleh orang lain barangnya tak begitu pesat lakunya, biasa-biasa aja. Tapi kalau yang ini, akhirnya yang punya barang-barang dagangan ini namanya Aminah, dia heran. Kenapa kalau orang ini yang membawa barang dagangannya laku terus? Saya mau jumpa orangnya, mana orangnya? Akhirnya mereka tunjukkan, itu orangnya. Nur nubuwah, nampak cahaya kenabian, cahaya Nabi Muhammad SAW. Patutlah barang-barang dilaku, karena yang menjual itu orangnya menarik. Nah, inilah pentingnya marketing. Banyak kadang kualitas ini barang bagus tapi tak laku karena yang menjual itu tak menjual. Marketing tak bagus. Misalnya kalau ada lah perusahaan HIPMI, misalnya ada orang HIPMI mengatakan, mau tak Ustadz mengendorsekan produk kami? Apa yang mau di-endorse? Ini susu membuat badan jadi gemuk. Saya mengendorse, mana laku? Nah, jadi tak sesuai. Lalu kemudian Nabi akhirnya ditunjukkan, itulah orangnya yang membuat barang dagangan Islam ini laku. Akhirnya jatuhlah hati Aminah kepada Nabi. Jadi pertemuan Aminah dengan Nabi itu adalah pertemuan bisnis. Nah, Khadijah, ini apapun kata kita iya aja gitu deh. Padahal Khadijah, untung ada Ustaz Ali. Jadi bahwa Khadijah bertemu dengan Nabi SAW itu adalah pertemuan yang bisnis. Saya mau menjelaskan karena memang judul yang dikasih ke saya adalah bisnis entrepreneur. Nabi dibawa berjalan dagang oleh Abu Thalib, perjalanan bisnis. Ayahnya meninggal usia 2 bulan dalam kandungan, meninggalnya dalam perjalanan bisnis. Pertemuan dia dengan istrinya juga adalah pertemuan diawali oleh bisnis. Jadi benih-benih cinta itu tumbuh ketika muncul ada interaksi sosial bisnis. Ini penting untuk iklan kepada para jomblo supaya segera masuk ke HIPMI untuk menemukan jodoh di HIPMI. Sedangkan yang udah nikah aja bisa jumpa lagi. Inilah hebatnya HIPMI ini. Nah, lalu kemudian akhirnya menikahlah Nabi, dan pernikahan itu juga luar biasa. Hari ini di mana-mana kalau kita tengok umat Islam nikah, maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Kalau cerita masalah sah tak sah, nikahnya sah.
nikah dengan mahar seperangkat alat sholat dan kita sudah bernikah itu sah. Tapi jangan lupa fungsi mahar itu adalah nanti untuk modal usaha, itu aslinya. Nah, kalau maharnya mukena, gimana mau untuk modal usaha? Hah? Rental, mau dirental kan di musola, mana bisa? Jadi asal muasalnya mahar itu adalah supaya nanti mereka kedua mempelai setelah menikah mau buka usaha, maharnya itu. Makanya Nabi menikah dengan Khadijah itu maharnya isruna bakarah, 20 ekor unta muda. Jadi kalau unta muda itu harganya kira-kira 50 juta, 20 ekor 50 juta kali 20 ekor. Hah? 1 ekor. Cepat orang ini begitu. 1 miliar. Untung acara ini tertutup. Kalau sampailah ini saya sampaikan di kota Palembang, rusak harga mahar Palembang. 1 miliar, merusak pasaran. Semakin banyaklah orang tak jadi nikah gara-gara tausiah. Nah, tapi hadis tentang Nabi nikah dengan mahar 20 ekor onta itu mesti diseimbangkan. Kalau tidak itu nanti membuat panas suasana. Diseimbangkan bahwa perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah maharnya. Nah itu penyeimbang. Studi risetnya itu. Kalau tidak, tapi ini ke depan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang kaya, keturunan datuk nenek moyangnya orang-orang kaya, paman-pamannya kaya, pertemuan pernikahannya dengan perempuan yang kaya, mapan dia secara ekonomi. Itulah kau omongannya didengar orang. Kita kalau jangan Anda pepatah orang Melayu, jangan sampai kita dijengkali orang. Dijengkali maksudnya diukur orang kita. Dikilani. Jadi ketika kita ngomong orang langsung udah bisa kita ukur. Tapi kalau hipmi, gimana hipmi? Oh tak bisa kita ukur. Dasarnya tak bisa gitu, ke atas itu tak bisa. Kenapa? Karena dia naiknya di perahu. Tak bisa ke bawah, ke atas juga tak bisa. Tak tahu kita berapa duitnya. Luar biasa. Nah ini semua Nabi Muhammad itu diantaranya kenapa omongannya didengarkan orang. Satu sisi karena akhlaknya betul, satu sisi karena cahaya kenabian betul, tapi satu sisi adalah karena kemapanan ekonomi. Ustaz-ustaz kalau dia mapan secara ekonomi, jadi dihormati, dimuliakan orang. Tengok Ustaz tadi, segan orang ditengok orang cincinnya. Ustaz kayu. Zuriat Rasulullah yang datang ke Palembang itu adalah orang kaya-kaya. Pagi tadi saya dibawa ke tepi Sungai Musi melihat rumah Habib 1908. Berarti sudah 110 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu peradaban di Palembang bukan peradaban aspal. Yang saya maksud peradaban aspal adalah dulu depan rumah orang ke tepi sungai. Karena waktu itu aspal belum ada. Sekarang berubah, depan rumahnya ke aspal, dapurnya ke tepi sungai. Maka dulu rumah-rumah yang ada di tepi sungai ini, itulah rumah orang kaya, bangsawan, orang yang hebat-hebat itu. Dan ternyata ketika saya katakan ini rumah 110 tahun Habib, iya, ada rumah yang lebih tua lagi, 400 tahun ada di dalam. Jadi para habaib dulu datang, kita diajarkan di sekolah, apa diajarkan guru sejarah kita? Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para pedagang. Seolah-olah tak ada ulama. Padahal kalimat yang betul adalah Islam dibawa ke Nusantara oleh para habaib ulama yang berdagang. Mereka multi talenta, hadis dan ayat di kepalanya, tapi juga mereka berdagang dan berbisnis. Dan alhamdulillah para habaib di Palembang masih menjalankan itu. Habib punya toko, Habib punya usaha, Habib punya bisnis, Habib punya. Dan ini bukan sekedar omong. Saya sendiri ikut datang ketika peresmian dulu beberapa bisnis usaha para habaib. Nah ini semua penting kita lanjutkan. Bismillahnya penting. Supaya apa? Supaya jangan sampai anak-anak kita nanti tahunya apa itu, mana usahanya, mana bisnisnya. Padahal doa yang diajarkan ke kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana dunianya? Saya tidak suka kalau ada orang ngaji, mari kita tinggalkan dunia ini. Dunia ini hanya merusak saja, hartanya membuat kita hisab lama di akhirat. Marilah kita hidup zuhud, bersusah-susah. Kalau begitu umat Islam, nanti dunia ini, Indonesia ini habis diambil orang lain. Gemah ripah lo jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, kebunnya diambil orang, tanahnya diambil orang, minyaknya diambil orang, gas alamnya diambil orang, habis semua. Lalu kita tinggal punya apa? Kita masih punya akhirat. Oh tidak begitu. Nabi Muhammad SAW menguasai dunia. Apa kata Nabi? La taftahunal Konstantinia. Nanti kamu akan menguasai Konstantinopel.
Konstantinopel direbut 700 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Muhammad Al-Fatih merebutnya. Ketika menggali parit waktu perang Khandaq, pacul besinya itu bersentuhan dengan batu, keluar cahaya 3 kali. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Cahaya pertama, nampakku kalian menguasai Yaman. Cahaya kedua, nampakku kalian menguasai Syam. Cahaya ketiga, nampakku kalian menguasai Rom. Yang dimaksud dengan Rom adalah Roma. Eropa akan dikuasai umat Islam. Yaman sudah, Syam sudah, Rom belum. Sebelum hari kiamat, Islam akan berkuasa di Rom. Allahu Akbar. Jadi Islam ini mengajarkan kita mesti memegang tampuk kekuasaan, anggota legislatif, DPRD, kota, kabupaten, DPR, provinsi, DPR, RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, BUMN, dipegang oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Bisnis, harta, tapi ini tapinya, itu bukan tujuan. Politik bukan tujuan, jabatan politik bukan tujuan, harta benda bukan tujuan. Tujuannya adalah membangun masjid, rumah tahfiz Quran, pondok pesantren, anak yatim dan duafa gratis. Itu tujuannya. Jadi kalau ada umat Islam berpuas hati, alhamdulillah sudah jadi bupati, alhamdulillah sudah jadi wali kota, sama dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun, jabatan itu adalah tujuan. Kalau ada orang hikmi ini nanti, alhamdulillah sudah punya ruku banyak, alhamdulillah sudah kaya raya, alhamdulillah mobilnya sudah mewah, sama dengan Qarun. Karena dijadikannya harta itu sebagai tujuan. Kita tidak, hartanya hanya sebagai jembatan, wasilah, penghubung saja. Tujuan akhirnya adalah mudah-mudahan hikmi di setiap kabupaten kota punya pondok binaan. Bagaimana menggratiskan anak. Target awalnya yatim dan duafa aja dulu. Pada akhirnya nanti pondok-pondok pesantren, berasnya, toiletnya, sumur bornya, pakaiannya, itu semua mesti digratiskan. Disitulah baru nampak siapa yang kaya, siapa yang miskin. Orang kaya dalam Islam bukan pada pakaiannya, orang kaya dalam Islam bukan pada outfitnya, tapi berapa yang sanggup dia santuni. Nanti insyaallah wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombanya di sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang mengatakan itu kan sebelum dia jadi Nabi, Pak Ustadz dia kaya. Setelah jadi Nabi dia tetap kaya. Mana buktinya? Ketika Nabi Haji Wada menyembelih kurban, itu dia sembelih sendiri sebanyak 63 ekor sesuai dengan umur beliau. Beliau meninggal umur 63, disembelihnya kambingnya itu 63 ekor. Habis itu pisaunya dia kasih kepada Sayyidina Ali, tolong sembelihkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyembelih lagi sebanyak 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor onta. Kalau 100 ekor onta harganya 1 ekor 100 juta kali 100 ekor onta. Itulah kurban Nabi Muhammad SAW. Hari ini kalau ada orang berkurban 1 sapi limosin 1 miliar, heboh berita se-Indonesia. Nabi Muhammad menyembelih 100 ekor onta untuk dia sendirian. Mudah-mudahan Hikmi Sumsel menyembelih 100 ekor onta tahun depan. Tak dapat tahun depannya lagi, tahun depannya lagi sampai hari kiamat. Mesti begitu cita-citanya. Jadi kambing sapinya tidak hanya dinikmati oleh orang Palembang, sampai juga kriau dalam bentuk daging kaleng. Kami bawa masuk ke hutan, sampai masuk ke hutan Jambi, sehingga dinikmati orang. Tertulis itu di mana? Hikmi Sumsel, dari Sabang sampai Papua. Orang besar adalah orang yang pernah punya cita-cita besar. Yang mengajarkan kita itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Orang sekarang mimpi aja takut, bermimpi aja takut, mimpi aja takut. Untuk yang itu tadi pun diedit juga nanti. Banyak yang diedit ceramah di Hikmi. Nah, oleh sebab itu ini penting bagi kita supaya membuka cakrawala berpikir. Jangan bayangkan berislam itu nantilah tipu-tipu dulu, bohong-bohong dulu, jahat-jahat dulu, nakal-nakal dulu. Nanti udah agak tua sedikit, barulah ke masjid. Nanti kalau sudah berislam, kita berzikir, sholat duha, baca Quran, lalu kemudian ikut pengajian, ikut maulid. Setelah itu agak tua sedikit, mati. Seolah-olah Islam ini hanya 3 saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Padahal Islam ini mengatur. Fikih yang paling besar bukan fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu namanya fikih ibadah. Tapi fikih yang paling besar adalah fikih muamalah. Jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, mudharabah, murabaha, bagi hasil, ariyah dan lain sebagainya. Maka fikih ini besar sekali. Maka satu fakultas khusus
namanya fakultas syariah, satu jurusan khusus namanya jurusan muamalah ekonomi Islam yang disebut dengan ekonomi syariah. Ini semuanya penting kita kembangkan ke depan. Nanti kalau Islam ini menjadi kebanggaan orang, barulah orang tertarik masuk Islam. Yang menjadi bintang iklannya adalah anak-anak kita. Saya akan bangga untuk mengatakan, lihat itu Islam kaya raya, lihat itu Islam yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kapan itu? Ketika HIPMI bisa menampilkan apa yang saya sampaikan ini di tengah masyarakat. Siapa yang kaya masuk surganya lama, hisapnya lama. Siapa yang kaya nanti banyak tipu-tipu, bohong-bohong, timbangan amalnya susah. Siapa yang, itu semua menakut-nakuti kita. Padahal ada hadis yang sedemikian banyak untuk memotivasi umat Islam supaya bisnis dan kaya. Satu, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati nanti dia bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan para siddiqin. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Wassalihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh-soleh. Maka HIPMI nanti bisa bersama dengan para nabi. Amin. Kenapa? Karena dia dijanjikan nabi. At-tajir, pedagang, bisnismen yang jujur dan amanah. Dua, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya? Maka setiap anggota HIPMI berpikir, aku mati sebelum mati mesti bangun masjid. Amin. Mesti bercita-cita demikian sesuai dengan nama kita. Masjid apa namanya? Masjid Kemas Ali. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Masjid apa namanya? Masjid Al-Herman. Masjid apa namanya? Masjid Asy-Syihab. Ini semua supaya apa? Supaya ketika kita mati, anak cucu kita membawa anak cucunya, sahabatnya, kawannya sholat berjamaah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Bangun masjid. Yang keempat, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Ana wa kafilul yatim. Yang ketiga, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Yang menyantuni anak yatim hanya orang yang kaya raya. Bagaimana mau menyantuni anak yatim? Makan kita pun susah, melarang. Maka pentingnya harta. Yang keempat, yang selamat dari pendusta agama itu orang kaya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Inilah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Fala yahuddu ala ta'amil miskin, tak memperdulikan makan orang miskin. Maka orang kaya yang bisa terselamat dari pendusta-pendusta agama. Yang kelima, idza matal insan, kalau manusia mati, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau manusia mati, putus amalnya, tapi orang kaya amalnya tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa bersedekah jariyah kalau bukan orang yang kaya raya? Jadi banyak sekali motivasi-motivasi dari mulai sejarah Nabi. Kita selalu dikatakan, marilah ikut Nabi pada jubahnya, sunnah. Ikut Nabi pada sorbannya, sunnah. Ikut Nabi pada tasbihnya, sunnah. Ikut Nabi pada sholat duhanya, sunnah. Tapi ikut Nabi pada kemapanan ekonominya juga bagian dari sunnah yang terbesar umat ini. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat HIPMI Sumatera Selatan ini adalah bagian dari sunnah. Ada orang berdakwah dengan ceramahnya, ada orang berdakwah dengan tausiahnya. HIPMI tak perlu tausiah, tak perlu ceramah. Tunjukkan berdakwah dengan perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Berapa banyak ucapan tak didengar orang, tapi perbuatan langsung. Membangunkan sekolah tahfiz Quran di setiap kampung desa, di daerah terpencil yang tak tersentuh oleh dai-dai, kirimkan dai. Maka ini adalah support yang luar biasa. Begitu banyak peluang-peluang kita untuk beramal kalau harta ini dititipkan Allah. Ada satu pemikiran yang orang sudah terkungkung, rezeki sudah dijamin Allah, maka kalau sudah rezeki tak akan kemana, maka tak perlu dicari dan lain sebagainya. Ini orang akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ada namanya ikhtiar, ada usaha. Ini rezeki ini memang sudah ditakdirkan untuk kami. Jeruk, anggur, lengkeng, ini memang sudah ditakdirkan untuk kami. Kami berempat pemiliknya. Tapi kalau kami tak berusaha untuk membuka plastiknya, untuk mengulurkan tangan, untuk membukakan mulut, sampai pulang takkan terbuka plastiknya. Lihatlah betapa hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyahnya tak dibuka, Pak Ustaz, biarlah itu udah takdir kita. Kalau memang takdir kita nanti masuk sendiri ke mulut. Oh, tidak bisa begitu. Jadi tengok langsung kan. Masyaallah, tabarakallah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, rezeki itu mesti dijolok,
buahnya sudah masak, mesti. Kenapa demikian? Karena Allah mau melihat mana ikhtiarmu. Ikhtiar artinya pilihan. Hidup ini pilihan, antara mengambil atau tidak, antara mengunyah atau tidak, antara memasukkan ke mulut atau tidak. Pilihan. Pilihan itu disebut dengan ikhtiar. Ini ikhtiar saya, ini ikhtiar kita. Mudah-mudahan ikhtiar sahabat-sahabat di HIPMI ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yang membuat kita berjalan kencang itu kalau ada yang mengejar dari belakang, ada yang dikejar di depan. Nah, itu insya Allah jalan kita kencang. Orang yang tidak kuat lari, bagi anggota HIPMI yang tak kuat lari, besok pagi coba jurus ini. Ambil bangkai tikus, ikatkan ke pinggang, siapkan anjing herder 10 di belakang. Insya Allah kencang lagi. Walaupun sakit kaki, kencang lagi. Begitu juga kita harus buat target-target ke depan. Tahun 2022 sekian pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren apa tadi? Robbani. Berapa santrinya yang digratiskan? Ustaz Somad itu cuma ceramah, hanya cuma ngomong aja. Kami insya Allah tahun 2022 ini membuka penerimaan lagi. Laki-laki, perempuan. Jaraknya 15 km di Pekanbaru. Syaratnya yatim, fakir, miskin, du'afa. Karena kalau tidak digas begitu, kita tidak akan bersemangat untuk mencari. Semangat terus. Syaratnya mesti digratiskan, semuanya mesti free. Nah, itu semua target. Jadi kalau mau kita bersemangat, karena kalau tidak energi kita ini akan habis untuk yang masalah-masalah upil, yang sepele-sepele. Kalau targetnya kuat, besar, maka masalah-masalah kecil, gesekan-gesekan itu tidak akan lagi mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita punya target besar, membuat Islamic Center, membuat pondok pesantren gratis, pengiriman dai-dai ke desa terpencil, membuat wakaf Al-Quran, membuat sumur-bor, membuatkan WC-WC di pondok-pondok karena kesulitan, memberikan modal-modal usaha, mengirimkan mahasiswa Timur Tengah pondok pesantren yang sudah hafal Quran. Kalau program itu kita buat, maka kita akan bersatu, dan bersatunya kita karena ada kepentingan, dan kepentingannya bukan kepentingan lain, kepentingannya adalah kepentingan li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lebih banyak interaktif dialog. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.